Salah satu tokoh penyebar agama Islam di Kabupaten Nganjuk adalah Syekh Malik Al-Atos yang memiliki nama lain Ki Ageng Cecek Molek atau Sunan Ngatas Angin. Makamnya berada di sebelah selatan Masjid Asy-Syafi'ah, Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, tak jauh dari situs Candi Ngetos. Syekh Malik Al-Atos menyebarkan agama Islam pada masa Kerajaan Majapahit akhir. Ia menyebarkan agama Islam wilayah Tajum atau yang dikenal Desa Ngetos saat ini. Pada saat itu, Desa Tajum masyarakatnya masih kental memeluk agama Hindu, sehingga dengan meminta izin kepada Kerajaan Majapahit, Syekh Malik Al-Atos memanfaatkan paseban atau tempat peribadatan umat Hindu yang mulai ditinggalkan untuk diganti dengan masjid, sehingga Masjid Asy-Syafi'iyah diperkirakan dibangun di atas bekas paseban, yang dulunya digunakan umat Hindu melakukan peribadatan menghadap Candi Ngetos. Untuk diketahui, Candi Ngetos dipercaya sebagai tempat pendarmaan abu jenazah Raja Majapahit Hayam Wuruk. Menurut juru pelihara makam, Aris Trio Effendi mengatakan, Syekh Malik Al-Atos dilahirkan di kota Samarkand atau Azerbaijan, dekat dengan kota Bukhara. Di sana ia dibesarkan dan dididik oleh ayahnya yang bernama Syahid Zainul Qusen. Syekh Malik Al-Atos merupakan adik dari Syekh Jumadil Kubro yang makamnya ada di Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Syekh Malik Al-Atos diangkat menjadi Wali Songo angkatan kedua yang menyebarkan agama Islam di wilayah Tajum yang diperkirakan sekitar tahun 1510 sampai 1520. Syekh Malik sendiri adik dari Syekh Jumadil Kubro yang ada di makamnya itu di Troloyo, Trawulan, Mojokerto di sana. Asli orang Arab. Beliau kenapa bisa menyebarkan agama Islam di sekitar sini? Ini sejarahnya seperti apa? Nah, kalau kita awal dari Islamisasi di sini, pengembangan Islam, memang Islam pertama di wilayah Nganjuk itu memang tertua itu memang di Ngetos ya, Islam pertama. Tertuanya juga di Ngetos. Beliaunya Syekh Malik ini. Nah, cerita pertama yaitu di sini itu dulu itu ada yang namanya itu Desa Tajum atau Desa Perdikan, Desa Bebas Pajak yang dari Kerajaan Majapahit. Yang dulu di sini itu kalau di kitab Negara Kartagama maupun Pararaton di sini namanya Desa Tajum. Desa sebagai desa Kasewan, desa pusatnya agama Hindu. Nah, dari awal itulah akhirnya pada saat Islamisasi Wali Songo, di sini prioritas Islamisasi di wilayah Kerajaan Majapahit, khususnya di wilayah barat itu di sini itu untuk Islamisasi di wilayah desa yang mungkin cukup kental dengan agama Hindu pada masa itu. Akhirnya beliau secara otomatis, secara legal ya, bukan ilegal, pokoknya izin ke pemerintahan Majapahit bersama dengan Syekh Jumadil Kubro yang di kerajaan sana untuk Islamisasi di wilayah sini. Sekitar tahun berapa Pak itu? Kalau kita lihat datanya, Wali Songo aja 1400 akhir. Beliau kalau menjadi wali di sini itu mulai 14 akhir sampai 1510 sampai 1520 beliau diangkat menjadi Wali Songo angkatan kedua. Itu kalau dilihat dari sejarah seperti itu, Wali Songo angkatan kedua. Kalau dilihat makam dari Syekh Malik Al-Atos ini kan panjang. Ini kenapa? Jadi gini, budaya orang Jawa untuk menghargai, untuk mengistimewakan seorang tokoh, ulama atau raja atau mungkin tokoh pejuang itu biasanya diistimewakan, dibangun sedemikian rupa cukup besar, cukup tinggi, cukup istimewa, cukup bagus untuk menghargai beliau sebagai tokoh ulama besar yang pernah berjasa mengislamkan di wilayah, khususnya di wilayah Majapahit pada masa itu, dan istimewa sekarang sudah dibangun dan menggunakan fasilitas-fasilitas yang pada masa itu, yaitu menggunakan batu bata candi yang ukuran besar-besar dan panjangnya itu ada kurang lebih ada 4 meter lebih. Sementara itu, sejumlah situs dan benda purbakala yang ditemukan di sekitar makam Syekh Malik Al-Atos dan Candi Ngetos telah dilakukan upaya penyelamatan. Juru pelihara menghimbau agar masyarakat ikut menjaga cagar budaya. Dari Nganjuk, Andri Purwanto, KSTV.